Di video kali ini saya ingin membahas seputar DNS over HTTPS. Jadi di video ini saya akan menunjukkan dua cara bagaimana cara mengkonfigurasi DNS over HTTPS ini. Yang pertama yaitu menggunakan browser saja, dan yang kedua mengkonfigurasi DNS over HTTPS secara global di Linux kita. Kalau kita menggunakan atau mengkonfigurasi DNS over HTTPS di browser, bisa itu di Firefox ataupun Chrome, ataupun browser yang berbasiskan Chrome, di Chromium, Brave browser, ataupun browser lainnya yang berbasiskan Chrome, itu cara mengkonfigurasinya sangat simple, anti ribet lah gitu ya. Jadi nggak perlu di-start. Tapi kekurangannya, DOH-nya itu, atau DNS over HTTPS-nya itu hanya berlaku di browser yang kita konfigurasi saja. Sedangkan cara lain yaitu mengkonfigurasi DNS over HTTPS secara global di Linux kita, itu step yang diperlukan itu lebih banyak. Tapi kelebihannya adalah DNS over HTTPS-nya ini berlaku secara global di sistem kita. Jadi kalau pakai terminal ataupun pakai aplikasi lain, itu semua dilewatkan lewat DNS over HTTPS. Jadi nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mengkonfigurasi keduanya, baik menggunakan browser ataupun menggunakan bantuan DNS script ini untuk mengkonfigurasi DNS over HTTPS secara global. Tapi sebelumnya, saya ingin menunjukkan bagaimana sih sebetulnya DNS over HTTPS ini bekerja, gitu ya. Jadi, saya ingin sedikit membahas bagaimana cara kerja DNS over HTTPS ini. Saya mulai dengan topologi jaringan yang umumnya digunakan di internet rumahan ya. Jadi biasanya kita terkoneksi atau berlangganan ISP ya. Itu mau IndiHome, mau First Media, ataupun layanan internet lainnya. Biasanya di rumah kita itu terdapat sebuah router ya, yang terkoneksi ke ISP itu. Itu bisa wireless router ataupun router yang pakai kabel gitu ya. Dari router itu barulah tersambung ke komputer kita, apakah itu desktop komputer ataupun laptop. Biasanya konfigurasi network dari jaringan rumahan itu seperti ini. Jadi di router kita itu dikonfigurasi menggunakan IP dari si ISP, entah itu IP statik ataupun IP dynamic, tapi kita udah dapat alokasi IP dari ISP-nya. Terus DNS-nya itu diarahkan ke DNS-nya si ISP gitu. Nah, sedangkan si komputer klien yang ada di rumah, itu bisa laptop ataupun komputer biasa ya, itu biasanya mendapatkan IP dari routernya ini. Jadi biasanya router ini digunakan sebagai DHCP server ataupun bisa juga sebagai static IP ya gitu. Nah, biasanya si komputer yang ada di rumah itu menggunakan DNS dari si router ini, yang pada nantinya itu kan sebetulnya akan memforward query-nya itu ke DNS dari si ISP. Jadi kalau misalkan kita membuka, contohnya ya, membuka browser, membuka halaman www.google.com, sebetulnya dari komputer kita itu akan bertanya ke DNS resolver yang ada di router. Nah, dari router ini akan di-forward lagi ke DNS resolver yang ada di ISP. Nah, dari barulah si DNS yang ISP ini bekerja gitu. Dia akan mencari ke root DNS-nya, di mana sih .com itu, terus cari lagi di .com itu, siapa sih yang punya google.com itu, DNS-nya di mana. Terus dari DNS-nya Google itu baru ngasih jawaban bahwa www.google.com itu IP-nya sekian. Dibalikin lagi ke sini, dibalikin lagi ke router, balikin baru si komputer klien kita dapat alamat dari www.google.com itu. Nah, ini adalah cerita sebelum internet sehat itu diterapkan ya. Jadi dulu sering kejadian bahwa DNS resolver punyanya ISP itu tidak stabil. Jadi sering ngedown atau gimana lah. Jadi si komputer klien ini banyak yang menggunakan public DNS resolver. Itu bisa menggunakan punyanya Cloudflare, punyanya Google, dengan alasan untuk kestabilan ya. Jadi dari si komputer ini bisa langsung berkomunikasi dengan public DNS resolver di sini. Cara kerjanya sama seperti tadi ya. Jadi kalau kita mencari google.com, si komputer klien ini akan langsung memforward ke public DNS resolver tadi. Jadi dia akan membypass yang router ini sama DNS ISP ini. Karena memang konfigurasinya seperti ini ya. Tapi ini dulu. Setelah
internet sehat itu di-enforce atau diterapkan ya, di ISP itu dia punya settingan firewall di mana semua paket DNS yang kita set, jadi kalaupun kita set DNS-nya tuh 111 di sini ya, di komputer klien kita, dan nanti ketika sampai ke jaringannya ISP, sampai di firewall-nya ISP, itu akan dibelokkan traffic DNS-nya itu ke DNS dari servernya punya ISP. Jadi apapun DNS yang kita set di sini sebetulnya akan dibelokkan ke DNS dari servernya via ISP gitu. Jadi si komputer yang ada di lokal kita ini itu sudah tidak bisa lagi mengakses tidak bisa lagi mengakses public DNS dari server yang ada di internet lagi karena sudah ada settingan firewall seperti ini. Tapi seperti Alexander Graham Bell bilang ya, ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Jadi ketika ada satu port ditutup, ya biasanya orang mencari jalan bagaimana cara mengakses dari tempat yang lain. Nah, muncullah teknologi seperti ini, yang dulunya mungkin orang ngapain sih pakai seperti ini? Karena DNS over HTTPS ini pasti lebih lambat dibandingkan DNS biasa gitu. Tapi karena satu dan lain hal, orang jadi mau pakai ini gitu. Nah, seperti tulisan di atas ini, DNS over HTTPS. Jadi artinya paket DNS-nya itu dilewatkan di paket HTTPS gitu. Bagaimana cara kerjanya? Kan ini dua paket yang berbeda. Nah, makanya kita butuh sebuah aplikasi penterjemah paket DNS ke paket HTTPS. Nah, untuk di Linux kita pakai namanya DNS Script Proxy namanya. Jadi dia akan menerjemahkan paket DNS menjadi paket HTTPS. Dan dia akan berkomunikasi juga dengan DNS Script Server yang pada dasarnya sebetulnya HTTPS server ya, tapi dia akan menerjemahkan ulang HTTPS server tadi itu ke paket DNS lagi. Nah, jadi karena paket DNS-nya itu udah diblok ataupun diredirect ke DNS ISP, sedangkan paket HTTPS pada umumnya itu masih dibuka ya. Jadi konfigurasi seperti ini itu bisa digunakan. Dan inilah gambaran globalnya itu. Nah, kalau misalkan kita men-setting di browser ya, sebetulnya browser itu berkomunikasi langsung dengan DNS over HTTPS di ujungnya gitu. Jadi karena di internalnya browser itu, jadi tidak ada proses mengubah paket DNS ke HTTPS seperti ini, tapi di internalnya browsernya itulah yang dia mensupport secara langsung gitu. Jadinya kalau di browser ya ini anggaplah ini satu browser di situ gitu ya. Tapi pada secara umum ya seperti ini. Jadi si paket DNS itu akan ditranslate dulu atau diterjemahkan dulu menjadi paket HTTPS. Nah, kira-kira beginilah cara kerja dari DNS over HTTPS. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi browser menggunakan DNS over HTTPS. Caranya sangat simple banget, tapi untuk membuktikan bahwa memang ini belum bisa bekerja ya, kita buka dulu situs Google. Kita akan cari di sini Reddit Vim misalkan. Nah, ini nggak bisa dibuka kan? Ya karena seperti ini. Kalau kita buka di sini, ini diarahkan ke sini. Sedikit klarifikasi ya. Tutorial kali ini itu bukan tutorial untuk membypass internet sehat ya, tapi tutorial bagaimana men-setup DNS over HTTPS. Kalau nanti bisa membypass itu hanya efek samping aja. Oke, kita setting. Cara settingnya gampang sekali. Pergi ke halaman setting. Terus cari DOH. Nah, ini di bagian bawah sini ada Enable DNS over HTTPS. Tinggal dipilih. Defaultnya itu memilih DNS-nya itu Cloudflare ya. Nah, sekarang kalau kita buka lagi di sini, ini mungkin masih ke cache ya DNS-nya. Kita close dulu. Buka lagi. Sekarang terbuka ya. Jadi ini DNS over HTTPS-nya itu udah bekerja. Oke, sekarang kita akan configure Chrome. Caranya kurang lebih sama. Kita pergi ke halaman setting.
Terus kita search di sini, kata kuncinya agak sedikit berbeda. Setnya secure DNS. Di sini ada di security. Nah, di bagian bawah ini kita set dengan custom. Kita pilih Cloudflare. Udah di setting seperti ini. Kita search lagi. Reddit, Vim misalkan. Bisa kebuka. Atau Reddit. Nah, kebuka ya. Jadi konfigurasi DNS over HTTPS di browser itu sangat gampang. Oke. Sekarang bagaimana cara mengkonfigurasi DNS over HTTPS secara global? Nah, saya sudah menuliskan di blog saya. Nanti ini akan di-share di halaman deskripsi. Jadi pada intinya kita akan menginstal DNS script. Terus kita akan konfigurasi sistem di resolved untuk menggunakan DNS resolver dari DNS script proxy tadi. Lalu kita akan konfigurasi network manager, karena interface di Linux itu sebetulnya dikonfigurasi lewat network manager ya. Terus kita akan melakukan tes. Kita akan mulai aja ya. Sebelumnya kita akan tes dulu. Pertama kita akan tes. Nah, ini hasilnya seperti ini kan. Jadi dipastikan bahwa kita tidak menggunakan DNS over HTTPS. Jadi ini pasti lewat DNS-nya ISP. Sekarang kita akan install dulu DNS script proxy-nya. DNS script proxy-nya udah terinstall. Kita akan cek. DNS script proxy-nya jalan. Lalu kita akan cek DNS script proxy-nya itu. Nah, di sini terlihat bahwa DNS script proxy listen di IP ini port 53 gitu. Jadi kita bisa pakai atau mulai tes sebetulnya 127.02.1. Karena portnya 53 kita nggak perlu pakai tambahan konfigurasi ya, langsung aja contoh tadi. Nah, ini hasilnya udah berbeda ya dibandingkan dengan tadi ya. Kalau kita tanpa menggunakan DNS script proxy. Tanpa menggunakan DNS script proxy dengan DNS script proxy. Ini sebetulnya DNS script proxy-nya udah berjalan dan by default dia menggunakan DNS resolver dari Cloudflare. Nah, sekarang kita akan konfigur sistem di resolve di. Jadi kita akan set di sini IP-nya ke 127.02.1 di mana DNS script proxy kita listen. Lalu kita akan restart sistem di resolve di-nya itu ya. Sudo systemctl restart sistem di resolve di. Kita cek juga di sini statusnya. Sudah kita restart ya 5 detik yang lalu. Nah, ini baru sistem di resolve D-nya. Kita harus mengkonfigurasi juga network manager etc network manager confd. Mengapa kita harus set di situ? Karena walaupun DNS kita sudah menggunakan DNS script proxy, per device-nya itu dia masih ada gitu. Jadi dia akan mengoverride yang settingan global ini gitu. Jadi kita harus mengganti supaya ini itu tidak ada gitu. Nah, caranya kita akan bikin file. Saya juga lupa caranya. Kita akan lihat dari tutorial ini aja. Kita lihat di sini network manager. Nah, di bagian konfigurasi network manager, kita buat file ini. Kita akan edit file ini yang isinya kurang lebih seperti ini. Ini DNS none itu artinya dia tidak mengkonfigurasi etc resolve.conf.
Dan sistem di resolve di false, ini artinya dia tidak akan mengirimkan sinyal ke sistem di resolve D, sehingga dia tidak akan mengoverride global konfigurasi dari sistem di resolve D itu tadi. Sekarang, wah salah nih, kita harus pakai sudo ya. Sekarang kita restart. Sepertinya dia tidak restart dengan baik ya. Ini tetap tidak berubah. Jadi kita akan restart Linux-nya secara keseluruhan. Jadi kita akan tutup dulu semua yang ada di sini. Terus kita akan restart ya. Dan ini Linux-nya sudah kita restart. Kita akan coba cek lagi apakah sudah berhasil atau tidak konfigurasi kita. Resolve CTL status. Di sini sudah terlihat ya, tidak ada konfigurasi yang mengoverride konfigurasi global ini. Jadi sekarang semua konfigurasi DNS kita itu udah mengacu ke sini. Di mana IP yang ini itu adalah sebetulnya di mana DNS script kita itu listen. Jadi kalau kita melakukan dig reddit.com, hasilnya udah seperti ini. Artinya DNS sistem di kita udah mengarah ke DNS script proxy. Sekarang kita akan coba tes menggunakan browser ya. Kita akan pastikan dulu bahwa dia tidak menggunakan settingan DOH. Jadi ini kita akan disable dulu. Dan kita close lagi. Kita buka lagi Firefox. Sekarang kita misalkan Reddit Vim ya. Dan bisa dibuka. Jadi itulah kira-kira bagaimana cara mengkonfigurasi DNS over HTTPS, baik menggunakan browser saja, ataupun secara global dengan bantuan DNS script proxy. Sekali lagi saya tekankan, tutorial ini bukan cara untuk membypass internet sehat ya, tapi ini bagaimana cara mengkonfigurasi sistem kita agar bisa menggunakan DNS over HTTPS. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.